Nama Rio Ananda Widyarta dari kelas 12 BDP. Di sini saya akan membacakan cerita yang berjudul Kisah Seorang Tikus. Sepasang suami dan istri petani pulang ke rumah setelah berbelanja. Ketika mereka membuka barang belanjaan, seekor tikus memperhatikan dengan seksama sambil menggumam. Makanan apa lagi yang dibawa mereka dari pasar? Ternyata ini adalah perangkap tikus. Sang tikus kaget bukan kepalang. Dia segera berlari menuju kandang dan berteriak, "Ada perangkap tikus di rumah. Di rumah sekarang ada perangkap tikus." Ia mendatangi ayam dan berteriak, "Ada perangkap tikus." Sang ayam pun berkata, "Tuan tikus, aku turut bersedih, tapi itu tidak berpengaruh terhadap diriku." Sang tikus lalu pergi menemui seekor kambing sambil berteriak. Lalu sang kambing pun berkata, "Aku turut bersimpati, tapi maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan." Tikus lalu menemui sapi. Ia mendapat jawaban sama, "Maafkan aku, tapi perangkap tikus tidak berbahaya buat aku sama sekali." Ia lalu lari ke hutan dan bertemu ular. Sang ular pun berkata, "Perangkap tikus yang kecil tidak akan mencelakai aku." Akhirnya sang tikus kembali ke rumah dengan pasrah, mengetahui kalau ia akan menghadapi bahaya sendiri. Suatu malam, pemilik rumah terbangun mendengar suara keras perangkap tikusnya yang berbunyi, menandakan perangkapnya telah memakan korban. Namun, ketika melihat perangkap tikusnya, seekor ular berbisa telah terjebak di sana. Ekor ular yang terjepit membuatnya semakin ganas dan menyerang istri si petani. Walaupun sang suami berhasil membunuh ular tersebut, namun sang istri sempat tergigit dan teracuni oleh bisa ular tersebut. Setelah beberapa hari di rumah sakit, sang istri sudah diperbolehkan pulang. Namun, selang beberapa hari kemudian demam tinggi yang tak turun-turun juga. Atas saran kerabatnya, ia membuatnya istrinya sup ayam untuk menurunkan demamnya. Semakin hari bukannya semakin sembuh. Justru semakin tinggi demam istrinya. Seorang teman menyarankan untuk makan hati kambing. Ia lalu menyembelih kambingnya untuk diambil hatinya. Masih, istrinya tidak sembuh-sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Banyak sekali orang datang pada saat pemakaman, sehingga ia harus menyembelih sapinya untuk memberi makan orang-orang yang melayat. Dari kejauhan, sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Beberapa hari kemudian ia melihat perangkap tikus tersebut sudah tidak digunakan lagi di rumah itu. Moral dari kisah seorang tikus tersebut adalah kita harus saling tolong menolong walaupun kita tidak diuntungkan. Dan sebagai sahabat kita harus selalu ada dalam suka maupun duka.